Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel Selawin aja. Oke, kali ini kita seperti biasa ya akan melakukan suatu POV briefing. Namun sebelum kita berbelok, kita nyalakan sen terlebih dahulu ya, untuk memberitahu di belakangnya bahwasanya kita akan jalan. Oke, buat kalian yang belum like dan subscribe, silakan, jika kalian suka dengan video ini nantinya silakan kalian melakukan like atau subscribe. Oke, video kali ini yaitu mengenai tentang POV driving seperti biasa, dan saya masih ya biasa sih, ini masih di daerah Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Dan ini ya memberikan suatu gambaran kepada kalian kehidupan di Sumatera, khususnya ini ada di Provinsi Lampung seperti apa gitu kan. Ya, jadi untuk memberikan suatu edukasi atau memberikan suatu informasi mengenai kondisi Lampung itu seperti apa. Tidak hanya Lampung saja sih, nanti kemungkinan akan di provinsi lainnya. Jadi untuk rekan-rekan semua, untuk sobat-sobat semua, yang dari Pulau Jawa atau dari Pulau Kalimantan atau dari Pulau Sulawesi ataupun Papua ingin merantau di uh, daerah Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung, kalian sudah mengetahui gambaran lingkungannya seperti apa dengan melalui video channel Selawin aja ini. Dan di sini banyak sekali anak-anak ya, karena pada pulang sekolah ya guys ya, di bulan Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang puasa ya guys, tetap semangat hari ini, semoga rezekinya selalu dilimpahkan oleh yang maha kuasa. Nah, untuk ketika ada anak sekolah seperti ini, kita harus cukup hati-hati ya, pelan-pelan gitu ya guys ya, karena ya seperti biasalah kita namanya anak sekolah gitu kan, ketika menyeberang atau apa takutnya tidak melihat atau tidak memperhatikan seperti itu guys. Oke, agak geser dikit jangan berasa. Nah, udah. Oke, sekarang nah pelan. Nah, oke, sip. Nah, ini sebenarnya masih bukan di kota atau di mana ya guys ya. Ini termasuk masuk dalam kategori pedesaan guys. Dan pedesaan di sini cukup dibilang cukup ramai seperti itu. Untuk akses menuju ke kota pun saya kira cukup mudah gitu ya. Cukup mudah dari segi transportasi, baik angkutan umum ataupun bus tetap ada yang lewat, ataupun ojek pun ada. Cuman kalau untuk ojek online masih belum familiar di sini, karena masyarakat sini kebanyakan masih memiliki kendaraan sendiri gitu guys, minimal ada kendaraan roda dua ya. Untuk apa ya, kalau kita melihat di Lampung khususnya, karena saya posisi sekarang ada di Lampung gitu kan, termasuk pedalamannya itu bisa dibilang merata gitu guys, pembangunannya itu merata merata dalam arti soal penduduk gitu, jadi nggak ada yang begitu kawasan pedalaman banget itu. Menurut saya itu tidak ada nih selama saya hidup di Lampung, karena semua kabupaten di Lampung sudah saya jelajahi gitu guys. Karena saya juga memiliki riwayat bahwasanya saya dulu pernah menjadi driver truk waktu itu kan. Dan tuntutan kerjaan juga keliling-keliling seperti itu. Oke, mengenai ya ada sih di Lampung itu yang dalam di sekitar Lampung Barat, yaitu sekitar Tereso, tapi menurut saya itu masuk dalam kategori ramai lah. Akses atau mengenai ya segala sesuatunya masih mudah gitu. Internet masih ada, masih kencang gitu guys. Dan sekarang kita bisa lihat bahwasanya cuacanya sangat cerah ya. Dan ini jalan ya ada alusnya, ada keritingnya guys. Maklum mungkin untuk bulan saat ini kita kan sering hujan gitu guys ya.
Jadi tekstur jalan mungkin mudah rusak karena diinjak oleh mobil-mobil bobot yang berat seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang coba kita akan belok kanan ya guys ya. Kita akan belok kanan, lihat sen, apakah terdapat kendaraan dari belakang kita. Sebenarnya ada ya di belakang itu. Nah, kita fokus. Nah, ini jalan desain pun udah ada garis-garis putih seperti ini. Ini bisa dibilang dalam ya nggak dalam banget sih, masih kita semua mau kok minimarket ada. Ya nggak, walaupun ngalahin jauh sekitar sekilo, 2 kilo, 3 kilo ada lah. Ya, seperti biasa aktivitas masyarakat sini sangat sibuk lah, dan untuk pekerjaan bermacam-macam gitu kan. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai seorang pengusaha dan sebagainya gitu. Nah, ini jalannya agak begitu menurun, namun ini cukup bisa dibilang kecil ya guys ya, jalannya kecil. Nah, ini cukup satu mobil nih. Jadi ketika kita akan simpangan di jembatan ini, kita harus salah satu mengalah. Dan ketika kita ingin simpangan ya lebih baik kita yang mengalah aja guys, sama-sama dinginnya gitu kan, daripada sama-sama kita maju di sana kebetulan lawan kita yang memiliki darah panas gitu kan, jadi ya gitu, takutnya terjadi suatu keributan yang gak enak. Oke ya, nah, ini jalannya juga keriting. Oke. Nah, ini kita akan turun ya, turunan. Kalau turunan seperti ini tidak perlu diinjak kumpling ya guys, karena ketika kita menginjak kumpling takutnya nyelonong. Nah, sekarang ini posisi sedang ada di persneling 3 ya, di persneling 3. Sekarang kita akan masukkan ke persneling 1. Nah, sip. Kita pelan aja, kumpling dilepas dengan RPM sekitar 1500, mobil napasnya cukup kuat. Nih, ditanjakan ya. Nih. Ini tetap kita menggunakan persneling 1 Mas ya. Gas sampai RPM 2500, kita oper ke 2. Nah, ini mulai jalannya semakin lama semakin mengecil, dan garis-garis putih seperti tadi itu markanya sudah hilang ya, sudah tidak ada marka lagi. Nah, ini kita oper 1 lagi. Nah, dengan cuaca yang ya cerah ini, aduh, motor ini nggak lihat ya, biasalah emak-emak, the power of emak-emak ini sangat bahaya untuk aja di desa ya guys ya. Dengan cuaca yang ini sangat menyenangkan sih sebenarnya buat ini, karena udah beberapa hari ini kita mengalami hujan ya, jadi ya dengan cuaca ini ya alhamdulillah. Ini berbelok, jalannya begitu aduh. Lihat kita, mak-mak itu mau kemana, lah salah, ini kayak mana ini tuh mak-mak, ampun dah. Ya itulah kelakuannya mak-mak ya, makanya satu pasal satu harus, gimana pun wanita pasti menang, laki-laki pasti kalah gitu kan. Ya kita nggak bisa menyalahkan ya, menyalahkan mau bagaimana lagi gitu kan.
Asal masih di pedesaan, ketika kita mengendari sebuah mobil ya diusahakan jangan terlalu ngebut ya. Meskipun jalan sepi seperti ini, kita mau kecepatan 60, 80 kita pun bisa guys. Cuma kan ya itu takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau anak kecil tahu-tahunya nyebrang, atau motor seperti di mamak tadi asal belok ngasal gitu kan, ya bahaya juga gitu kan. Kita sebelok kanan ya, kanan. Masukkan gigi satu tadi salah masuk. Nah, nomor dua ya, kita pakai perseling dua. Ya, ada ini pelan-pelan aja. Nomor satu takut nyenggol ya. Nomor dua. Nah ini kerasa banget lubangnya. Tapi BTW, Xenia ini asli untuk kalau di pedesaan itu sangat tangguh guys. Ya nggak cuma Xenia Avanza gitu. Dibanding kayak Grand Livina atau R3, apalagi kalau mereka kan kalau mobil Grand Livina atau R3 kan menggunakan penggerak depannya guys ya. Dan apalagi kayak model Grand Vina itu kalau di sini tuh harganya anjlok gitu guys, nggak ada harga gitu. Paling sekitar tahun 2014 bisa dapat harga 80-an, 80, 85 gitu kan. Ya 90-an gitu. Tergantung kondisi guys. Tapi kalau saya ini ya kayak gini ya, tahun-tahun 2013, 14 kalian punya budget 100 atau 100 lebih masih bisa lah. Dan kaki-kaki pun tidak jarang begitu rusak karena dengan tekstur jalan seperti ini kita bisa kalian lihat sendiri ya. Ini saya belum pernah dandan kaki-kaki ya jangan nyampe lah ya. Itu juga tergantung dari kaki kita sih, kita bagaimana kita ngegas, kita jalan-jalan, kita ngerayap, asal ugal-ugalan ya, asal banter aja ya kaki kita cepat rusak. Tapi ini tangguh kok, dan nggak salah sih kalau mesin 1.3 ini dibandingkan yang Xenia model 1000 itu kan dari tarikan atau tenaga menurut saya kurang. Dan yang 1.3 baik Avanza atau Xenia itu kalau sama 1.5 ya nggak beda jauh lah menurut saya, tenaganya nggak beda jauh. Ini soal tarikan ya oke, torsinya oke, untuk ngebut ya oke, cuman kalau untuk ngebut tol ya nggak seperti kayak Innova gitu kan anteng. Ini tetap ada goyang-goyangnya gitu seperti itu. Apalagi dengan tol Sumatera yang tidak begitu rata gitu kan, beda dengan yang di Jawa. Jawa tolnya halus-halus. Nah ini jalan berlubangnya, kita pelan-pelan 1 2 1 2 perselingnya, nah, kita nikmatin aja 1 2 gitu. Oke, buat kalian yang belum subscribe atau like atau komen, kita sharing-sharing, bisa silakan komentar di kolom komentar ya. Kita sharing tentang apa, tentang mobil apa aja ya. Ini ada kakek-kakek yang bawa sepeda, tadi hampir jatuh ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mbak. Ini jalan udah halus ya, halus. Dan ya nikmatlah seperti ini. Ya kita bagaimanapun kondisi kita harus tetap bersyukur. Karena dengan cara bersyukur kita bisa menikmati apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Buat kalian yang belum punya mobil, saya doakan mudah-mudahan segera memiliki mobil ya, yang nonton video ini. Nah ini ada motor di
depan lagi ngobrol, ya, biarkan dia minggir dulu. Kita kasih rem. Nah, kecepatan ada di 40 km per jam. Ini mau kita kecepatan 60, 80 pun bisa, cuman tidak menyarankan dan tidak direkomendasikan karena ya, jalan kecil dengan penduduk yang masih bisa dikategorikan menengah medium, menengah ramainya gitu. Takutnya ada anak kecilnya terang dan sebagainya. Nah, kita lubang nih, pelan saja. Sembari kita nanti belok kiri ya sini. Ternyata hidup di kampung itu sangat nikmat, guys. Rame, enggak juga, sepi juga enggak gitu. Jadi kayak anu saja gitu. Oke, kita belok kiri ya. Kita belok kiri, kita lihat spion kiri apakah ada motor. Nah, kita belok lihat kanan. Oke, kosong, nggak ada motor. Kita belok aja. Nah, ini termasuk dalam lintasnya, guys. Nah, tapi bukan lintas Sumatera antar ini ya provinsi ya. Lintas antar kabupaten, cuman kalau jalannya ya jalan provinsi kayaknya sih. Tekstur jalannya itu cor-coran, dan cornya ini sudah keriting ya, tapi mending lah daripada berbatu kan. Berbatu itu dapat merusak ini ban kita. Jadi ketika kita tinggal di sini, kita harus pintar-pintar memilih ban gitu, guys. Ban yang cocok untuk tekstur jalan tersebut ya. Yaitu pun kalian ketika memiliki sebuah mobil ya, ban disesuaikan. Memang ketika ada harga ya, ban lebih mahal ada harga seperti sebut saja ban PS, Turansa, semua seperti itu. Ada harga ada rupa gitu, guys. Saya pernah memakai ban tersebut dan bannya itu ketika sudah halus sampai ngotek-ngolok itu masih bisa dipakai aja gitu, guys. Maksudnya masih namanya nggak bocor-bocor gitu. Padahal dengan bat jalan yang seperti ini makan lebih parah lagi sama dulu seperti itu. Kalau sekarang udah agak mending, ada aspalnya meskipun berlubang, dan saya harap untuk pemerintah mudah-mudahan untuk jalan seperti ini diperhatikan ya, karena ini sangat mengganggu sekali dalam aktivitas masyarakat sekitar gitu. Dan di sini itu bisa dibilang kabupaten sebelah ya, itu merupakan suatu kabupaten industri ya, kabupaten Lampung Tengah, dan banyak sekali mobil-mobil besar. Jadi harapannya ya untuk kualitas aspalnya nanti ketika diperbarui mohon ditingkatkan seperti itu. Tapi BTW mantap kok. Oke, itu saja guys video vlog atau POV drifting kali ini. Buat kalian yang belum like atau subscribe, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe guys. Dan jika kalian ingin sharing-sharing mengenai suatu kendaraan, bagaimana cara menyetir dan sebagainya, bisa saja kalian komentar di kolom komentar yang ada guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.